dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan live event sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung berdialog dengan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bapak Bambang Haryadi. Pak, kalau kita sudah mendengar tadi pidato dari Presiden, sebetulnya apa sih yang ingin paling di-highlight pada tahun ini? Jadi tadi yang disampaikan dalam pidato Presiden sebenarnya hal yang harusnya disampaikan oleh seluruh lembaga tapi dirangkum secara utuh oleh Presiden apa saja yang sudah dilakukan. Bahkan selama ini kan banyak orang yang mendiskreditkan di dalam sosial media bahwa Presiden tidak peduli pendidikan, itu semua tadi terjawab dengan jelas. Bahkan langkah-langkah Presiden dengan mengutamakan kepada penduduk warga negara yang tidak mampu untuk menjadi objek yang harus mendapatkan pendidikan sesuai mandat undang-undang, itu sudah dilaksanakan. Dan di situ ada sekolah rakyat yang mengakomodir warga negara miskin tidak mampu atau anak yang putus sekolah karena harus menanggung beban kehidupan keluarganya. Itu tadi ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Presiden. Tadi menarik juga ada 8 tamu yang kali ini secara khusus ya diundang. Ya, itu contoh-contoh ya program-program yang hampir semuanya adalah program yang menyentuh rakyat miskin, rakyat paling bawah. Dan di situ juga Presiden juga menyampaikan capaian-capaian selain tingkat kepedulian, hampir semua tadi peserta sidang ya cukup terkejut lah. Ya bahkan ada yang bisik-bisik, ini yang harusnya disampaikan dari dulu. Nah kan, capaian-capaian yang dilakukan pemerintah, tapi ya alhamdulillah hari ini Presiden langsung yang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan selama 22 bulan itu sudah sangat berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, sudah hampir 2 tahun ya Pak berarti. Ya. Dan kita juga sama-sama melihat ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Astacita. Dan satu yang menarik juga tadi sempat dimention terkait dengan generasi emas tahun 2045 yang sudah dipersiapkan dari sekarang. Nah Pak, ada satu hal juga yang menarik, ini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan hingga 6%. Hingga sejauh ini dengan perjalanan hampir 2 tahun ini, bagaimana arah kita sampai 6% ada satu hal yang penting yang tadi kita harus garis bawahi adalah bahwa ketika Presiden menyampaikan pertumbuhan tidak menjadi satu patokan utama, tapi pertumbuhan tetap menjadi rujukan, tapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting, jangan hanya berfokus pada angka-angka. Itu yang kita tangkap dari pesan yang disampaikan Presiden dalam pidatonya tadi. Dan tadi juga cukup jelas bahwa ketika semua orang tadi mungkin agak terperangah lah, ketika kita tanpa kita sadar ternyata ada ribuan BUMN yang sangat membebani pembiayaan keuangan negara kan, yang tidak efektif. Bahkan dulu setiap BUMN itu ada tantiem, kan tantiem itu sudah dihapus, udah hampir 1 tahun ya tantiem itu dihapus. Nah tantiem itu diberikan kepada seluruh pengurus BUMN, direksi maupun komisaris, tanpa mempedulikan BUMN itu untung atau rugi. Nah itu sudah dihapuskan. Dan tadi juga disampaikan Presiden terkait Danantara, kinerja Danantara yang cukup signifikan ke potensi keuntungannya kan. Bahkan disampaikan bukan hanya keuntungan yang kamuflase lah, yang hanya tercatat di buku, tapi keuntungan real kan. Dan tadi juga ada penyampaian terkait Danantara sumber daya energi itu kan, DSI kan. Nah, itu salah satu yang pertama kali dibentuk membuat keresahan, tapi tadi disampaikan bahwa DSI itu hanya untuk meregistrasi atau pencatatan. Karena selama ini kita tahu tidak mengganggu ekosistem ekspor yang ada gitu. Tapi selama ini yang tidak terkontrol oleh negara kan tadi ada ditegur juga. Baik itu dari semua aparat, baik TNI, Polri, Bea Cukai. Nah dengan adanya Danantara sumber daya Indonesia ini,
kita bisa mengkontrol berapa jumlah yang dijual kan, tidak akan ada lagi under invoicing kan. Nah, sama juga tadi disinggung ketika harga harga sawit kan, berapa di Indonesia, berapa di Rotterdam, itu underpricing lah kan. Nah, itu juga tidak akan terjadi lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu mendapat kejelasan, dan ketika disampaikan Presiden, saya berpikir bahwa ke depan semua ekosistem usaha akan mendapat kepastian dan ketenangan bahwa DSI tidak mengganggu sistem ekspor impor kita kan, tapi hanya melalui ada proses yang memagari lah atau yang mengontrol berapa barang keluar dari Indonesia, berapa harga yang keluar di Indonesia, dan berapa yang masuk ke Indonesia. Menarik Pak terkait dengan kepastian ini, karena kepastian yang sangat ditunggu baik oleh masyarakat dan juga pasar, tidak hanya dalam negeri tapi juga secara global. Sebetulnya bagaimana sih komitmen terkait dengan kepastian ini supaya ini keberlangsungannya juga cukup panjang sehingga masyarakat percaya? Ini kalau terkait kepastian yang tadi DSI tadi, kan kita udah baru berjalan kan, dan alhamdulillah kan ini sudah tadi dinyatakan ada sekitar 3 miliar dolar dari 3 komoditas kan, akan itu menghasilkan 5 miliar dolar kan. Nah, ke depan bisa juga akan bertambah komoditas yang akan dikontrol, dan otomatis pendapatan terhadap bangsa Indonesia akan kembali bertambah. Oke, baik, terima kasih Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Bapak Bambang Haryadi, sudah memberikan insight-nya pasca tadi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Atas insight-nya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Ya pemirsa, itu tadi dialog kita bersama dengan Bapak Bambang Haryadi selaku Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Pemirsa, ini terkait dengan bagaimana sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.